Deadly Nightshade. Tanaman ini sering tumbuh liar di hutan atau tepi jalan di daerah beriklim sedang dengan daun hijau gelap dan buah beri hitam mengkilap yang tampak menggoda seperti blueberry. Namun jangan tertipu, seluruh bagian tanaman mengandung alkaloid seperti atropin dan skopolamin yang sangat beracun. Jika tertelan, bahkan satu atau dua beri bisa menyebabkan gejala awal seperti mulut kering, penglihatan kabur, dan detak jantung cepat, yang kemudian berlanjut ke halusinasi, kejang, dan koma hingga kematian karena gagal napas. Anak-anak sering jadi korban karena buahnya manis, sementara orang dewasa mungkin salah mengira sebagai obat herbal. Di masa lalu, tanaman ini digunakan untuk racun atau kosmetik, tapi sekarang lebih baik dihindari sepenuhnya. Jangan sentuh atau tanam di rumah jika ada hewan peliharaan atau anak kecil. Pengetahuan ini penting untuk keselamatan karena tanaman ini bisa muncul tak terduga di lingkungan sehari-hari. Water hemlock. Dikenal sebagai salah satu tanaman paling mematikan di Amerika Utara, water hemlock sering tumbuh di daerah basah seperti tepi sungai, rawa, atau sawah dengan batang berongga dan bunga putih kecil mirip payung. Akarnya yang mirip wortel mengandung sisutoksin, zat yang menyerang sistem saraf pusat dengan cepat. Jika dimakan secara tidak sengaja mungkin dikira sebagai parasit liar. Gejala muncul dalam 15-60 menit, mual hebat, kejang seperti epilepsi, air liur berlebih dan akhirnya gagal napas atau jantung berhenti. Bahkan air dari vas bunga yang berisi tanaman ini bisa berbahaya jika tertelan. Di Indonesia varian serupa mungkin ada di daerah lembab, jadi hati-hati saat mendaki atau berkebun. Tidak ada penawar spesifik, jadi pencegahan adalah kunci. Kenali bentuknya dan jauhi area tumbuhnya untuk menghindari kecelakaan fatal yang sering menimpa pencari makanan liar. Poison hemlock. Tanaman tinggi ini sering terlihat di pinggir jalan, ladang terbengkalai, atau tanaman liar dengan daun seperti paterseli dan bunga putih kecil, tapi bau busuknya seperti urin tikus bisa jadi petunjuk. Seluruh bagian, terutama biji dan akar, mengandung konin yang melumpuhkan otot pernapasan. Socrates konon mati karena racun ini, dan hari ini orang bisa keracunan jika salah mengkonsumsi sebagai herbal. Gejala dimulai dengan mati rasa di kaki, naik ke tubuh, disertai muntah, kejang, dan akhirnya mati lemas karena tak bisa bernapas. Anak-anak atau hewan mungkin memakannya secara tidak sengaja. Di daerah tropis seperti Indonesia, ia bisa muncul sebagai gulma invasif, jadi penting untuk membersihkan area sekitar rumah. Hindari sentuhan langsung karena bisa iritasi kulit dan ajari keluarga untuk mengenali ciri-cirinya agar terhindar dari bahaya mematikan ini. Oleander sering ditanam sebagai hiasan di taman atau pinggir jalan karena bunganya yang cantik berwarna pink, putih, atau merah. Oleander adalah tanaman umum di daerah hangat seperti Indonesia, tapi setiap bagiannya, daun, batang, hingga getah mengandung oleandrin dan dikitoksigenin yang mempengaruhi jantung. Jika tertelan, bahkan satu daun bisa sebabkan mual, diare, detak jantung tidak teratur, dan kematian karena serangan jantung. Asap dari pembakaran rantingnya pun beracun jika dihirup. Anak-anak sering keracunan karena memetik bunga, sementara hewan peliharaan bisa mati setelah mengunyah daun. Di masa lalu digunakan sebagai racun, tapi sekarang lebih baik diganti tanaman aman. Jika punya di rumah, potong cabang dengan hati-hati dan jauhkan dari jangkauan, serta cuci tangan setelah menyentuh untuk mencegah kecelakaan yang bisa berakibat fatal. Foxglove. Dengan bunga lonceng ungu atau putih yang indah, foxglove sering tumbuh di taman atau hutan sebagai tanaman hias atau liar. Di daerah beriklim sedang, mengandung digitalis, zat yang digunakan dalam obat jantung tapi beracun jika berlebih, terutama daun. Jika dimakan, gejala seperti muntah, pusing, penglihatan kabur, dan aritmia jantung muncul, berujung pada koma atau kematian. Orang dewasa mungkin salah mengira sebagai teh herbal, sementara anak-anak tertarik pada bunganya. Tidak ada rasa pahit yang memperingatkan, jadi mudah tertelan. Pencegahannya adalah jangan tanam jika ada anak kecil, kenali bentuknya saat berjalan-jalan, dan konsultasi dokter jika kita curiga keracunan untuk perawatan cepat yang bisa selamatkan nyawa. Castor bean. Tanaman ini sering ditanam untuk minyak jarak atau sebagai hiasan di taman tropis seperti Indonesia dengan biji merah berduri yang tampak menarik. Tapi bijinya mengandung ricin, salah satu racun paling mematikan. Satu biji saja bisa bunuh orang dewasa jika dikunyah. Gejala lambat muncul seperti demam, muntah darah, diare, kejang, dan kegagalan organ dalam 36-72 jam. Jika ditelan utuh, mungkin selamat karena kulit biji keras. Sering digunakan dalam kasus
kasus pembunuhan, tapi sekarang lebih dikenal sebagai gulma. Anak-anak berisiko karena biji mirip permen. Hindari menanamnya di dekat rumah, kumpulkan biji jatuh, dan edukasi keluarga tentang bahayanya. Jika keracunan, segera pergi ke rumah sakit untuk pengobatan suportif karena tidak ada antidot spesifik, tapi deteksi dini bisa selamatkan nyawa. Rosary Peach dikenal sebagai saga atau biji tasbih, tanaman merambat ini umum di daerah tropis seperti Indonesia, dengan biji merah hitam cerah yang sering dibuat perhiasan. Tapi, bijinya mengandung abrin, racun lebih kuat dari ricin, satu biji kunyah bisa fatal. Gejalanya bisa mual hebat, diare berdarah, kejang, dan kegagalan hati, serta ginjal dalam beberapa hari. Jika tertusuk biji saat membuat kerajinan, bisa sebabkan infeksi beracun, sering ditemukan di hutan atau taman liar. Anak-anak biasanya tertarik pada tanaman ini karena warnanya, jadi bisa sangat berbahaya. Hindari penggunaan sebagai aksesoris tanpa pengawasan, buang biji yang jatuh, dan jangan konsumsi bagian apapun. Pengetahuan ini krusial karena tanaman ini mudah ditemui dan pengobatan hanya suportif. Pencegahan adalah cara terbaik hindari kematian. Lily of the Valley. Tanaman kecil ini sering ditanam sebagai ground cover di taman teduh dengan bunga putih lonceng dan aroma harum yang menawan. Tapi seluruh bagian mengandung konvalaktosin yang mempengaruhi jantung seperti digitalis. Jika tertelan, gejala seperti sakit perut, muntah, detak jantung lambat, dan kejang bisa muncul berujung kematian jika tidak ditangani. Bahkan air dari vas bunganya beracun di Indonesia. Impor sebagai hiasan membuatnya ada di sekitar kita. Anak-anak atau hewan bisa keracunan karena bau manisnya. Di masa lalu, tanaman ini digunakan sebagai obat, tapi sering berujung pada overdosis fatal. Hindari menanam tanaman ini di area bermain, cuci tangan setelah menyentuh, dan segera ke dokter jika curiga ada masalah. EKG bisa deteksi masalah jantung dini untuk selamatkan nyawa. Angel's Trumpet. Dengan bunga trompet besar yang menggantung dan harum di malam hari, tanaman ini populer sebagai hiasan di taman tropis seperti Indonesia. Tapi, mengandung skopolamin dan hioskiamin yang menyebabkan halusinasi berbahaya. Jika dimakan atau dibuat teh, gejalanya bisa menyebabkan mulut kering, demam tinggi, delirium, kejang, dan koma hingga kematian. Tanaman ini sering disalahgunakan sebagai obat halusinogen dan biasanya menyebabkan mudah overdosis. Anak-anak remaja sangat beresiko karena mereka sering eksperimen. Daun atau bunga bisa sebabkan iritasi kulit. Hindari menanam dekat rumah jika ada anak. Potong bunga mati dengan sarung tangan dan edukasi tentang resikonya. Jika keracunan, butuh perawatan intensif karena efek psikis bisa permanen. Pengetahuan ini bantu hindari tanaman cantik tapi mematikan di lingkungan sehari-hari. White snake root. Tanaman liar ini sering tumbuh di hutan atau padang rumput di Amerika Utara dengan daun hijau dan bunga putih kecil, tapi bisa muncul sebagai gulma di daerah lain. Mengandung tremetol yang beracun terutama jika susu dari sapi yang memakannya dikonsumsi bisa sebabkan milk sickness seperti yang bunuh ibu Abraham Lincoln. Gejalanya bisa seperti kelemahan, muntah, tremor, dan kegagalan hati hingga kematian. Langsung makan tanaman ini bisa sangat berbahaya. Di Indonesia, spesies serupa mungkin ada di area pedesaan. Petani harus hati-hati agar ternak tak memakannya. Hindari konsumsi susu mentah dari daerah terkontaminasi. Kenali tanaman saat hiking dan bersihkan lahan dari gulma ini. Pencegahan sederhana bisa cegah keracunan massal yang pernah menjadi epidemi.